هدينا وخرجنا بالدفوف وطلعنا منشدين بمئات بل ألوف ومع الهادي مضينا طلع البدر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillahi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bertemu dalam pertemuan kedua para seluruh sahabat pemirsa yang budiman, yang berbahagia, seluruh pemirsa channel Karomah Doa. Semoga kita semua dan seluruh yang kita cintai selalu dikaruniai kesehatan, keafiatan, dan juga dilancarkan rezekinya, kemudian mencapai segala hajat dan keinginan sesuai dengan keridhaan serta barokah dari Allah. Amin, Allahumma amin. Kita sampai pada pengantar atau muqaddimah yang ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim Smith, yaitu dalam tema fil hathi ala ta'allumi wa tafaqquh fid din, dalam tema untuk memberi semangat atau menyemangati kita agar tekun di dalam mendalami keilmuan, agar termotivasi untuk mendalami ilmu pengetahuan, wa tafaqquh fid din, dan juga di dalam mendalami ilmu agama khususnya yaitu ilmu fikih. Beliau berkata, alhamdulillah al-fattah al-alim. Alhamdulillahil fattah al-alim, segala puji bagi Allah al-fattah yang maha membuka, al-alim dan maha mengetahui, maha membuka terhadap segala sesuatu yang masih tertutup atau diharapkan sesuatu itu terbuka, seperti dibukakannya rizki, dibukakannya akal kita atau hati kita yang tertutup, pikiran kita yang masih belum cerdas akan dibukakan oleh Allah. Al-Fattah, Al-Alim dan maha mengetahui. Alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allum wat-ta'lim, di mana Allah yang telah mengarahkan orang yang dipilihnya dari sekian hamba-hambanya untuk mendalami ilmu dan mengajarkannya. Jadi di sini dalam pernyataan Al-Habib Zain bin Smith bahwa orang yang mendalami ilmu fikih, mendalami ilmu keagamaan Islam, mendalami keislaman, dan juga mengajarkannya, itu adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, adalah orang-orang yang memang dipersiapkan menjadi hamba pilihan oleh Allah. Wa ja'alal ilma sababan najati wal fawzi bizzulfa, dan juga segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sababan najat, sebagai sebab
keselamatan kita, wal fauzi, dan sebagai sebab keberuntungan kita, bizulfa, dengan tambah dekat indal malikil azim, kepada atau di sisi Allah al-Malik yang maha merajai, al-azim, dan maha agung. Artinya termasuk tujuan besar daripada mendalami ilmu agama. Pertama adalah agar kita mencapai keselamatan dan juga keberuntungan, kesuksesan dalam kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika ilmu agama itu menambah jauh kita daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu bukanlah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, dan juga bukan ilmu yang menyebabkan keselamatan kita. Wassalatu wassalam ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada seseorang yang Allah utus sebagai pemberi petunjuk, pemberi arahan ila siratal mustaqim, terhadap jalan yang lurus, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi faizin, dan juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya al-faizin, di mana mereka mendapat keberuntungan min suhbatihi, dari bersahabat dengan Rasul, wattiba'ihi, dan mengikuti Rasulullah, bil khulud, keuntungan itu berupa langgeng atau selamanya, fi daril baga wan na'im, di tempat yang langgeng, wan na'im, dan tempat kenikmatan yaitu surga. Wa man khalafahu wattaba'a hawahu wa athara dunyah, barang siapa yang membedai atau tidak mengikuti Rasulullah, wattaba'a hawahu, dan sebaliknya ia mengikuti hawa nafsunya, wa athara dunyahu, dan lebih mementingkan keduniaannya, ala ukhrahu, daripada akhiratnya, sara muhanan, maka dia dianggap terhina atau dihina, bil khizyi, dengan kehinaan, fi adzabil jahim, dalam siksaan neraka jahim. Wa kana, dan orang yang lebih menuhankan atau mementingkan hawa nafsunya dan keduniaannya, madhmuman, adalah orang yang dicela, madhuran, dan disingkirkan atau dijauhkan dari rahmat, ma'atba'a syaitanir rajim, bersamaan dengan para pengikut syaitan ar-rajim, yang dilaknat, yaitu iblis. Kemudian di sini mengutip sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, hendaknya benar-benar berhati-hati orang-orang yang membedai an amri, dari perintah Allah. Apa yang dikhawatirkan? Antusibahum fitnatun, adanya fitnah yang akan menimpa mereka, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa oleh siksa Allah yang sangat pedih dan menyakitkan. Amma ba'du, adapun setelahnya, fa'lam, ketahuilah, katanya Habib Zain bin Smith hafizahullah, fa'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala innama khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'buduh. Ketahuilah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala innama khalaqal khalqa, pastinya, artinya tak ada tujuan lain di dalam menciptakan makhluk, liya'rifu, melainkan untuk
agar mereka mengenali Allah wa ya'buduhu dan menyembah Allah. Ini juga dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah diriku. Untuk menyembah maka ia harus tahu Allah. Untuk beribadah kepada Allah maka dia harus tahu dengan Allah, tahu kepada Allah. Wa miftahul ma'rifah wal ibadah wal ilm, dan pintu kunci daripada pengetahuan, kunci daripada ibadah, huwal ilmu adalah ilmu. Jadi ilmu ini sangat mendasar sekali, utamanya ilmu agama, utamanya ilmu fikih, karena ia adalah kunci daripada sahnya ibadah. Dan ilmu tentang agama adalah kunci daripada ma'rifatullah, untuk mengetahui Allah. Wala yakunul ilmu illa bitta'allum. Kemudian konstelasi berikutnya, ilmu itu katanya Habib Zain bin Semit tidaklah didapat melainkan sebab belajar, melainkan dengan sebab belajar. Qala syair, seorang syair, beliau Habib Zain bin Semit mengutip pernyataan seorang syair, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Ketahuilah, falaisal mar'u yuladu aliman, tak ada satupun orang yang dilahirkan langsung alim, langsung pintar. Tidak ada satupun bayi yang dilahirkan di muka bumi ini kemudian lahir dalam keadaan pintar, cerdas, alim. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Dan maksudnya akhu ilmin ini tidak sama akhu ilmin orang yang berpendidikan, kaman huwa jahilu, seperti orang yang bodoh. Artinya di dalam ayat juga disebutkan, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang berpengetahuan dan orang yang bodoh. Ya. Itu di dalam masalah keduniaan saja pasti tidak sama. Status sosial juga kepercayaan keilmuannya di tengah-tengah sosial. Di masalah keduniaan saja pasti berbeda antara orang yang berilmu, sekolah, dan orang yang tidak berilmu. Kemudian untuk keselamatan di akhirat lain lagi. Harus ditambah, selain dia berilmu, dia juga amanu. Jadi di sana ada ayat yang dinyatakan oleh Allah, firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi yakhsha dan ulama itu harus dua nilai yang harus bersamaan. Seorang ulama harus takwa dan khasyah kepada Allah. Kemudian juga untuk diangkat dunia akhirat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, harus bersamaan dua nilai ini. Alladzina amanu dan yang beriman. Beriman saja tidak cukup untuk mendapat keuntungan atau terangkatnya di dunia dan akhirat. Beriman tapi dia bodoh, tidak bisa terangkat. Bodoh hanya beriman saja tidak bisa. Pintar saja tapi tidak beriman, maka potensinya lebih mengakal-akali orang dan memperbanyak limbah ilmiah. Dari itu, ini dua, kalau di bahasa mahasiswa itu harus ada kecerdasan spiritual, harus ada kecerdasan emosional, harus ada juga kecerdasan ini, akal ini. Jadi selain spiritualnya kuat, dia juga bisa memanage emosional, dia juga bisa
menambah intelektualnya. Itu yang akan terangkat. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu, katanya Habib Zain bin Smith mengutip sebuah syair. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu, orang yang ditokohkan, orang yang disegani di tengah-tengah kaum, la ilma indahu, tapi ia tidak memiliki dasar keilmuan kuat. Saghirun, maka akan dianggap kecil, tidak dianggap sebagai tokoh dan tidak disegani. Idzal taffat alaihil mahafilu, jika dia berada di tengah-tengah atau diliputi, diliputi atau dikelilingi oleh perkumpulan-perkumpulan. Artinya ketika di tengah-tengah perkumpulan, di waktu guyub bersama masyarakat, walaupun ia adalah tokoh atau anak seorang tokoh disegani di tengah masyarakat, tapi dia tidak memiliki keilmuan yang mumpuni, tidak memiliki keilmuan yang memang bisa ditangguhkan, diandalkan oleh masyarakat, maka dia akan kecil di tengah-tengah perkumpulan itu. Jadi ilmu itu benar-benar bisa mengangkat status. Apabila dia seorang tokoh, maka ketokohannya akan cepat mencuat. Jadi akan cepat dikenal dengan ilmu. Tapi walaupun dia bernasab bagus, kemudian juga menjadi tokoh di tengah masyarakat, tapi dia bodoh, tidak mempunyai keilmuan, maka nasab dan ketokohannya akan lama untuk dikenal. Wa ma kana an-nas qabla al-Islam illa juhalan. Katanya Habib Zain bin Smith ingin merefleksikan keadaan sebelum Islam dibawa oleh Rasulullah. Wa ma kana an-nas qabla al-Islam illa juhalan ya'budun al-asnam. Manusia-manusia ini sebelum Islam itu hanya terdiri dari orang-orang yang juhal, yang bodoh. Ya'budunal asnam, yang hanya menyembah berhala-berhala. Wa yakulunal haram, dan memakan yang haram. Wa yaqta'unal arham, dan suka memutus tali kefamilian. Ini nilai-nilai buruk sebelum Islam dibawa oleh Rasulullah. Pertama, mereka adalah orang-orang bodoh. Kedua, penyembah berhala, animisme. Ketiga, suka memakan yang haram, entah yang haram itu dari makanannya atau disebabkan sesuatu yang lain, karena mencuri atau makanan itu hasil curian dan lain sebagainya. Keempat, yaqta'unal arham, di dalam hubungan sosial mereka suka memutus tali famili. Wa yartakibunal fawahish al-idham. 5. Ini direfleksikan oleh Habib Zain bin Smith sebelum Rasulullah datang membawa Islam kepada Jazirah Arab ini. Mereka juga yartakibunal fawahish, suka melakukan kejahatan-kejahatan besar, al-idham, yang agung. Faba'athallahu ilaihimur rusul, kemudian Allah mengutus pada manusia yang memiliki sifat-sifat tercela tadi itu, mengutus utusan-utusan mubasyirin, dengan bertugas memberi kabar bahagia tentang adanya pahala dan surga bagi orang yang mengikuti, beriman, mengikuti para nabinya. Wa munzirina, dan memberi kabar perhatian, ancaman terhadap orang yang mengikuti hawa nafsunya dan membedai para nabi-nabi yang diutus pada mereka dengan membawa apa? Bisyara'i, dengan membawa syariat-syariat. Itu adalah utusan. Kalau nabi adalah
seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah dan tidak mempunyai tugas untuk menyampaikan syariat kepada masyarakat. Sedangkan Rasul atau utusan, seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah dan ditambah juga mendapat tugas untuk menyampaikan syariat kepada umat, itu adalah Rasul. Faballaghun nasa wa arsyaduhum. Kemudian para utusan itu menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Wa arsyaduhum, dan mengarahkan mereka. Wa khalafahum ala dhalik. Kemudian para utusan itu kemudian Allah menjadikan pengganti, wa khalafahum, pengganti daripada para nabi itu, ala dhalik, atas tugas yang besar itu dan agung itu, al-ulama, dan yang akan mengganti mereka para nabi itu al-ulama al-amilun, adalah para ulama yang mengamalkan. Wa khalafah, dan mengganti hum, pada mereka para nabi, ala dhalik, atas tugas itu, al-ulama, para ulama, al-amilun, yang mengamalkan ilmunya, wad-du'at an-nasihun, dan juga para pendakwah, pengajak kebaikan, an-nasihun, yang memberi nasihat. Yang dimaksud nasihat itu iradatul khairil mansuhi lahu, adalah mengharap, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati, itu nasihat. Fahum khulafa'ur rasul, kata Habib Zain bin Semit, mereka para ulama, para duat, para pengajak, para pendakwah. Khulafa'ur rusul, adalah pengganti para utusan-utusan. Wa nuwabuhum, juga para pengganti atau delegasi daripada para utusan-utusan. Falam yazalid-din biwasitatihim mutaqaqqila, maka agama ini tetap berkesinambungan adanya sebab mereka para ulama itu terus menjaga ketersinambungan ini dari para utusan hingga sampai pada kita sebagai umatnya. Fil ummatil Muhammadiyah, di dalam umat Muhammadiyah, yaitu hingga sampai sekarang secara estafet para ulama, para pendai itu adalah penerus, pengganti daripada para utusan, hatta wasala ilaina, hingga nilai-nilai keislaman, ajaran-ajaran Islam tetap berkesinambungan secara estafet sampai pada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Mungkin cukup demikian dulu dari kami. Ini adalah pengantar daripada Habib Zain bin Semit. Temanya yaitu tetap memberi motivasi kita untuk terus mendalami keilmuan dan terus mendalami ilmu agama, yaitu ilmu fikih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.